Oke, terus kemudian latihan yang terakhir, nah ini kalau seandainya punya, paling aman adalah sepeda statis. Jadi kalau di rumah ada fasilitasnya ataupun ada punya sepeda statis, boleh dilakukan seperti ini. Nah, sepeda statis mungkin bisa dilakukan untuk yang pertama-tama mungkin sekitar 5 menit dulu. 5 menit paling durasi paling cepat, dan 20 menit paling lama. Jadi kalau di awal-awal mungkin 5 menit sudah cukup lah dengan kecepatan paling ringan seperti itu. Nanti akan ada grade-grade-nya atau istilahnya peningkatan seiring dengan waktu dan seiring dengan bertambahnya kekuatan otot, itu nanti akan kita tambahkan bebannya dan durasinya, kira-kira seperti itu. Itu ada fasilitasnya ya Bu ya. Nah, kalaupun tidak ada fasilitas sepeda statis, bisa juga dengan cara jogging untuk aerobiknya ya. Untuk aerobiknya kita bisa jogging pagi, keliling komplek ya. Yang penting ada yang mengawasi kita. Jadi ada yang mendampingi mungkin, sehingga nanti kalau ada apa-apa ada yang bisa menolong seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk mencoba jogging di pagi hari bagi para penyintas COVID, untuk salah satu tips untuk mengatasi kekhawatiran ya akan terjadinya sesak napas, mungkin bisa di tasnya bisa menyelipkan oksigen kaleng Bu, yang biasanya yang ada yang ukuran kecil ya, yang mungkin sekaleng semprotan anti serangga itu yang segini lah kira-kira. Nah, oksigen lah bisa gitu. Saya nggak ada ininya. Mungkin bisa sembari berbekal oksigen. Jadi kalau misalnya ada terjadi mungkin di tengah jalan ada sesak napas, boleh cari tempat duduk atau tempat istirahat sambil menghirup oksigen yang udah dibekali tadi seperti itu. Nah, ini juga sama, kalau untuk jogging bisa 5 menit sampai 20 menit lah paling maksimal untuk untuk latihan aerobiknya tadi. Nah, terakhir adalah tadi kan kita sudah bahas dari dan oh ya tadi saya lupa juga untuk menyampaikan untuk kegiatan latihan tambahan ya dari yang duduk berdiri, terus kemudian jalan di tempat marching ini, terus kemudian naik turun tangga ataupun sepeda statis ataupun jogging, itu bisa dilakukan setelah bangun pagi, setelah rangkaian tadi, ataupun di sore harinya juga boleh. Intinya seperti itu. Nah, terus kemudian di malam harinya biar kita bisa istirahat optimal, kita melakukan yang namanya satu teknik latihan disebut dengan teknik latihan nafas diafragma, Ibu. Latihan nafas diafragma itu dengan cara kita mengoptimalkan otot diafragma ya ada di rongga perut, itu dengan cara pada saat kita menghirup nafas, kita kembungkan perutnya. Terus kemudian pada saat mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas tadi, kita hembuskan lewat mulut, meniup seperti itu. Nah, tapi perutnya dikempesin. Nah, jadi pada saat menghirup lewat hidung sebentar saja, kembungkan perutnya, terus kemudian pada saat menghembuskan tiup lewat mulut dan kempiskan perutnya atau diafragmanya tadi. Nah, dilakukan kalau bisa pada saat setiap melakukan teknik nafas kita berbekal saturasi oksigen ini. Jadi kapan harus berhenti melakukan teknik nafas ya pada saat saturasi oksigen ataupun oksigen darahnya itu sudah mencapai 90 sampai 95% yang tertera di sini, atau bahkan mungkin sampai 98 itu udah paling top. Itu berarti kalau sudah sampai ke angka-angka 90, 95, 98 berarti sudah bisa mulai untuk tidur. Ya, nanti bisa dengan melakukan diaphragma breathing ini di beberapa jurnal penelitian juga bisa terbukti untuk meningkatkan kualitas tidur malam. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya. Ya, ya untuk latihan orang normal ya. Bisa Ibu, bisa orang normal mungkin yang kesulitan untuk nyari ngantuk, daripada nyari ngantuknya harus bikin mie goreng atau mie rebus biar katanya kenyang terus kemudian cepat ngantuk, ya mendingan kita coba dulu latihan nafas seperti ini. Itu juga membantu untuk orang awam pun tanpa harus terinfeksi COVID juga bisa merasakan manfaatnya. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya mungkin nanti yang di atas 6 minggu bisa kita breakdown lagi di sesi berikutnya kali Ibu ya, karena nanti akan ada improving relaxation, improving dan macam-macamnya. Nah, tapi untuk di awal
Bisa tadi ya kita menyesuaikan dengan siklus kegiatan kita dari bangun tidur ada latihannya, terus kemudian untuk mengisi aktivitas baik pagi maupun sampai sore ada latihannya, dan terakhir ditutup dengan latihan nafas untuk meningkatkan kualitas istirahat malamnya. Iya, kira-kira mungkin kalau dari saya itu Ibu, ya, Bu Amita. Saya kembalikan lagi ke Bu Amita ini. Ya, baiklah Mas Haris. Luar biasa ya sharingnya di sesi kita kali ini tentang bagaimana kita bisa melakukan self screening ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kondisi kebugaran kita pada level berapa ya. Saya tadi disampaikan Mas Haris ada bendera merah, bendera kuning ya. Jadi saya kayaknya perlu coba sendiri juga tuh, walaupun saya bukan penyintas dan jangan pernah ya. Kalau bisa jangan sampai. Iya, jangan sampai. Iya Bu. Nah, tapi itu artinya bisa kita praktekkan juga bagi para sobat Happy History untuk mencoba, baik yang mungkin sebagai statusnya sebagai penyintas, mungkin ataupun saudaranya, kawan, adik-kawan, ataupun kalian sendiri bisa juga coba bagi kalian yang belum pernah dan jangan sampai kena COVID-19 juga bisa melakukannya sendiri di rumah beserta tadi dengan pola-pola latihannya seperti apa. Jadi tadi ada beberapa alternatif ya. Sebenarnya kalau yang 3 pertama tadi disarankan sekali ya Mas, yang dari yang bridging tadi ya. Iya. Bridging, kemudian bridging, rolling, golek-golek kanan kiri tuh. Iya. Loh ini. Sama. Kalau yoga kan saya suka latihan gitu tuh. Kalau udah udah mulai resting ya, udah selesai yoga itu kan salah satu relaksasinya ini nih. Ini enak banget ini benar. Yeah. Kemudian sama latihan nafas ya, latihan nafas tadi. Nah, ini yang 3 ini baru setelah itu kalau dirasa semuanya udah fine-fine aja, baru beranjak ke latihan berikutnya ya Mas ya. Tadi ada sepeda statis, kemudian ada mungkin jogging. Ya, naik turun duduk berdiri. Naik turun tangga gitu ya. Ya, naik turun tangga. Latihan tadi seperti marching band ya, seperti Iya. Gerak jalan di tempat. Ya, benar. Gitu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas tidur tadi ada diaphragma breathing, ya. Diaphragmatic breathing. Exhale ya. Rasanya sih udah sangat jelas banget, dan saya sendiri juga penasaran nih, pengen nyoba sendiri di rumah nanti. Di rumah ya pengen nyoba sendiri, dan mungkin saya nanti ngajak suami saya juga supaya kebugaran kita meningkat. Jadi bagi yang mungkin pekerja, karyawan, atau ibu rumah tangga yang lelah dan lain sebagainya, sehari-hari aktivitasnya padat gitu ya, pebisnis dan sebagainya, bisa melakukan ini juga untuk meningkatkan kebugaran ya berarti ya Mas Haris ya, supaya besok paginya kerjanya lebih produktif lagi. Gitu. Iya, bisa Ibu. Benar. Oke Mas Haris, terima kasih banyak sharingnya untuk di sesi kedua ini. Nanti bisa ada sesi ketiga ya Mas, untuk melihat langsung sebenarnya latihannya itu bentuk latihannya seperti apa gitu ya. Kalau kan mungkin masih masih gambar, kita ngebayangin aja gitu ya. Tapi kalau kita melihat langsung videonya seperti apa, kita nanti bisa share juga ke Sobat Activity apa sih bentuk latihannya gitu. Mas Haris, ada lagi mau disampaikan sebelum kita tutup sesi kedua ini? Oh ya, mungkin hanya kesimpulan aja ya Bu ya. Jadi kesimpulan bahwa memang ada beberapa individu yang pernah terjangkit COVID-19 mengalami beberapa sequel atau beberapa gangguan tubuh ya, atau gangguan kesehatan yang mungkin bisa bertahan atau berlangsung sampai berbulan-bulan setelah dinyatakan negatif. Nah, jadi mungkin kalau bisa jangan sampai kondisi-kondisi yang mengganggu kesehatan ini dibiarkan berlarut-larut. Nah, sehingga mungkin butuh dengan adanya terapi latihan yang didesain sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan tailor-made ya. Jadi tidak bisa digeneralisir, harus benar-benar spesifik. Nah, tapi mungkin bisa juga dicoba untuk screening ya, screening untuk memeriksakan
ngecek kondisi pribadi itu boleh dicoba, dan latihan-latihan yang tadi juga boleh dicoba karena memang dari basic banget seperti itu. Tapi kalau seandainya mungkin ada pertanyaan atau ada yang seperti kekhawatiran ataupun pertanyaan, nanti bisa dikonsultasikan langsung ke fisioterapis yang terdekat. Ya, iya, mungkin dari saya itu aja, Bu. Makasih Mas Azlan, yeah. Saya sampaikan nomor kontaknya Mas Haris ya di di bawah layar, nanti siapa tahu ada yang baik. Support dari Mas Haris. Mas Haris, saya rasa cukup sekian dulu nih, karena sudah menghabiskan waktu Mas Haris yang yang sudah istilahnya sudah menghabiskan waktunya Mas Haris yang sangat berharga ya, artinya Mas Haris. Iya, nggak apa-apa Ibu. Senang bisa berbagi. Iya. Ya, terima kasih sekali sharingnya Mas Haris. Semoga menjadi berkah amin. juga, dan semoga Mas Haris selalu sehat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan bosan ya Mas Haris untuk hadir di Sobat di channel, supaya para Sobat Happy 50 bisa banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan baru, terutama di seputar dunia kesehatan. Iya. Thank you banget Mas Haris. Iya, sama-sama Ibu Amita. Iya, selamat sore ya. Selamat sore Ibu. Ya. Sobat Happy 50, demikian sharing kita dengan Mas Haris Sabianto yang sudah memberi pencerahan bagaimana kita bisa melakukan self screening ya. Jadi bagi kalian para penyintas COVID-19 tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa menjadi nggak normal ya, karena sebenarnya mobilitas kalian, kebugaran kalian itu bisa diperbaiki ya, bisa ditingkatkan perlahan demi perlahan. Memang nggak bisa langsung instan, tapi perlu usaha dan memang niat untuk supaya kalian bisa aktif lagi seperti semula gitu ya. Tadi sudah diberikan caranya ya, latihannya seperti apa, yang perlu dilakukan baik setelah bangun tidur, kemudian juga sebelum beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi bagi kalian para awam pun, atau yang normal, atau yang bukan penyintas COVID-19, itu bisa melakukannya juga agar kebugaran kalian terus meningkat lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kalian bisa tetap produktif, bahkan lebih produktif dari biasanya. Sobat Happy 50, terima kasih atas atensi yang sudah diberikan, dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Saya berharap kalian semuanya sehat, dan jangan lupa klik tombol subscribe kalian, dan juga kasih like dan komen. Terima kasih, bye-bye.